Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bu Sumarni dan teman-teman yang saya kasihi. Perkenalkan, nama saya Manuel Cirigimon dengan NIM 36 2025 058. Hari ini saya ingin mempresentasikan bab 9 mengenai menulis karya ilmiah. Yang pertama, memahami karya ilmiah dan proses kreatifnya. Karya ilmiah adalah hasil kreativitas menulis mengenai suatu masalah yang bersumber dari fakta atau fenomena yang ditinjau dengan menggunakan perspektif ilmu pengetahuan dan metodologi tertentu dengan penulisan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Karakteristik menulis karya ilmiah adalah yang pertama, rangkaian kreativitas menulis yang dimulai dengan menentukan masalah, identifikasi masalah, pengumpulan data dengan prosedur penelitian, lalu analisis data dengan menggunakan pendekatan teori yang digunakan, lalu sampai pada penyimpulan hasil. Dan yang kedua, membahas suatu persoalan yang bersumber dari fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, menggunakan sudut pandang disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Yang keempat, menggunakan pendekatan dan metode-metode ilmiah tertentu yang sesuai dengan kaidah ilmu. Dan yang kelima, disampaikan secara objektif, sistematis, dan menggunakan bahasa ilmiah yang benar. Dan yang kedua, ada jenis-jenis karya ilmiah. Jenis-jenis karya ilmiah ada beberapa. Yang pertama, makalah. Makalah ada karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empirik, ditulis berdasarkan sudut pandang ilmu pengetahuan dan metode tertentu, disampaikan dengan bahasa yang baik dan benar. Lalu yang kedua, ada kertas kerja atau paper, yaitu karya ilmiah yang membahas suatu masalah secara empiris objektif dengan dasar ilmu pengetahuan dan metode tertentu. Kertas kerja ditulis untuk disajikan dalam suatu seminar atau lokakarya. Lalu yang ketiga, ada skripsi. Ciri utamanya, skripsi menampilkan permasalahan, landasan, teori, dan metodologi yang secara eksplisit dan ditulis secara sistematis. Lalu yang keempat, tesis dilihat dari komposisi dan bentuk penulisan. Tesis dapat dikatakan sama dengan skripsi, namun dari aspek isi dan substansinya, tesis lebih mendalam dan komprehensif daripada skripsi karena disusun oleh mahasiswa pasca sarjana guna memperoleh gelar magister atau master. Lalu yang kelima, ada disertasi. Disertasi adalah karya ilmiah yang lebih mendalam dari aspek pembahasan dan analisisnya jika dibandingkan dengan skripsi dan tesis. Lalu yang ketiga, ada kreativitas karya ilmiah dalam studi kasus penulisan makalah. Yang pertama itu membahas suatu permasalahan, lalu yang kedua menggunakan dasar atau sudut pandang ilmu pengetahuan tertentu, yang ketiga menggunakan metode penelitian dan penulisan, yang keempat ditulis dengan menggunakan bahasa yang benar. Selanjutnya di dalam studi kasus penulisan masalah, yang pertama ada membahas permasalahan. Di dalam membahas permasalahan dituliskan yang pertama menentukan permasalahan. Permasalahan adalah ketidaksesuaian antara hal yang ideal yaitu teori dengan kenyataan yaitu fenomena. Lalu yang kedua, memfokuskan masalah. Jika masalah sudah ditentukan, selanjutnya adalah memfokuskannya agar makalah yang ditulis tidak terlalu luas cakupannya. Yang ketiga, menuliskan permasalahan. Dalam penulisan latar belakang masalah, hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan alasan mengangkat permasalahan tersebut dan alasannya penting memfokuskan permasalahan tersebut dengan bidang kajian yang sudah ditentukan. Lalu yang keempat, merumuskan pertanyaan. Mahasiswa merumuskan permasalahan yang dituliskan dalam rumusan-rumusan masalah yang akan dijawab dalam makalah. Lalu yang kedua dalam penulisan makalah itu adalah kajian teori. Jika latar belakang permasalahan sudah diuraikan, mahasiswa selanjutnya menjelaskan kerangka teori yang sudah digunakan untuk membahas fenomena yang menjadi permasalahan. Kerangka teori yang dijelaskan berdasarkan pada konsep-konsep yang ada dalam judul makalah.
Lalu yang ketiga, dalam penulisan makalah ada metode penelitian dan penulisan. Jika kerangka teori sudah dibahas, maka mahasiswa tinggal menentukan metode penelitian dan metode penulisannya. Metode penelitian terkait dengan langkah-langkah yang akan dilakukan mahasiswa dalam menentukan subjek dan objek yang akan diteliti. Lalu yang keempat, analisis dan pembahasan. Analisis dan pembahasan adalah menganalisis fenomena sebagai permasalahan dengan kerangka teori yang sudah digunakan sehingga bisa menjadi pijakan untuk menjawab pertanyaan yang sudah dirumuskan dalam latar belakang. Lalu yang kelima, simpulan. Dalam penulisan makalah, simpulan sebenarnya cukup dengan simpulan hasil, yaitu menyimpulkan dengan singkat mengenai hasil temuan yang diperoleh dalam pembahasan makalah tersebut. Lalu yang keenam, daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka terkait dengan penulisan tata ilmiah atas pengutipan yang sudah dilakukan dalam penulisan makalah. Lalu yang ketujuh, penulisan dalam bahasa yang baik dan benar. Dalam menulis makalah, yang harus ditulis dalam penggunaan bahasa Indonesia yang benar, yaitu sesuai dengan kaidah dan kebahasaan yang baik dan benar. Sekian presentasi saya dari materi bab 9, yaitu menulis karya ilmiah. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan dalam pembahasan. Saran dan kritik mungkin bisa melalui komen yang ada di bawah. Terima kasih.